Hey anime lovers, musim gugur 2024 sudah di ambang pintu. Dan seperti biasa, dunia anime siap menghadirkan deretan serial baru yang dijamin bakal bikin kamu susah beranjak dari layar. Bayangin deh, anime-anime dengan cerita yang makin kompleks, karakter yang makin keren, dan visual yang bikin mata nggak bisa berkedip. Tapi tunggu dulu, sebelum kamu buru-buru bikin daftar tontonan, video ini bakal kasih kamu bocoran tentang anime-anime yang wajib banget ada di list kamu musim ini. Nggak peduli apakah kamu suka genre aksi, petualangan epik, romance yang bikin baper, atau mungkin cerita yang lebih gelap dan penuh misteri. Di sini ada sesuatu buat semua orang. Pastikan kamu nonton sampai habis karena kamu nggak bakal mau ketinggalan rekomendasi yang satu ini. Siap? Yuk kita mulai perjalanan ke dunia anime musim gugur 2024. Miniseri anime yang telah lama ditunggu-tunggu berdasarkan manga horor supernatural Junji Ito akhirnya hadir di layar televisi musim ini. Disutradarai oleh Hiroshi Nagahama, Uzumaki mengikuti kisah Kirie Goshima dan Shuichi Saito, dua kekasih sekolah menengah yang tinggal di kota pedesaan Kurouzucho di Jepang. Ketika kutukan spiral misterius mulai menimpa warga kota melalui serangkaian insiden yang mengganggu dan tidak dapat dijelaskan, Kirie dan Shuichi harus menemukan cara untuk bertahan dari kengerian ini sebelum mereka menjadi korban kutukan berikutnya. Manga karya itu terkenal dengan gambar-gambarnya yang aneh, penuh kekerasan dan alur cerita yang mengganggu. Dan dari tampilan trailer teaser terbarunya, Nagahama tampaknya berniat dengan setia mewujudkan elemen-elemen tersebut dalam detail yang sepenuhnya mengerikan. Kita harus melihat betapa buruknya serial ini ketika ditayangkan perdana pada akhir September akhir bulan ini. Science Saru, studio animasi terkenal di balik anime seperti Devilman Crybaby dan Keep Your Hands Off Eizouken, kembali dengan adaptasi manga fiksi ilmiah supernatural dan dadan karya Yukino Mutatsu yang sangat dinanti. Serial ini mengikuti Momo Ayase, seorang siswa sekolah menengah dari keluarga jenayah yang berteman dengan Okarun, seorang teman sekelas yang dikucilkan dan terobsesi dengan alien. Ketika terjadi pertengkaran mengenai keberadaan hantu dan alien, keduanya menantang satu sama lain untuk mengunjungi lokasi yang terkait dengan fenomena yang tidak dapat dijelaskan dalam upaya untuk meyakinkan satu sama lain tentang keyakinan mereka masing-masing. Namun hal tak terduga terjadi. Pasangan ini menemukan bahwa alien dan hantu itu beneran ada. Setelah mendapatkan kekuatan baru yang aneh dari pertemuan mereka masing-masing, Momo dan Okarun harus bekerja sama untuk bertahan dari dampak menakutkan dari penemuan mereka bersama. Alternatif Sword Art Online akhirnya kembali dengan musim kedua lebih dari 6 tahun setelah musim pertama. Spin-off anime Sword Art Online berdasarkan seri novel ringan karya Keiichi Shiksawa ini berpusat pada Karen Kohi Ruimaki, seorang wanita jangkung dan canggung secara sosial yang mulai memainkan game Battle Royale Shooter online untuk mewujudkan fantasinya menjadi seorang gadis yang imut. Meskipun detail di balik plotnya masih belum diketahui, trailer untuk musim kedua mendatang menggambarkan Karen dan rekan satu timnya berhadapan dengan pemain lain di squad jam ketiga. Sebuah turnamen gratis untuk semua yang hanya dibuka di tanggal server Jepang Gangel Online. Mari kita lihat apakah kalian dapat meraih kemenangan sekali lagi. Adaptasi anime tahun 2022 dari manga olahraga terkenal karya Muneyuki Kaneshiro kembali pada musim gugur ini dengan musim baru. Dimulai setelah akhir musim pertama, Blue Lock musim kedua dibuka dengan Yoichi Isagi dan finalis program lainnya akan berhadapan dengan tim Jepang U20. Tidak hanya untuk nasib karir mereka, tapi juga masa depan Blue Lock itu sendiri. Segera setelah adaptasi Urusei Yatsura pada tahun 2020, manga aksi romcom favorit Rumiko Takahashi juga mendapatkan adaptasi anime TV baru dari MAPPA. Ranma One Half mengikuti kisah Ranma Saotome, seorang seniman bela diri remaja yang setelah mengalami kecelakaan saat berlatih, berubah menjadi seorang gadis setiap kali dia disiram air dingin, dan kembali menjadi laki-laki ketika dia disiram air hangat. Bukan itu saja,
Ayah Ranma, Genma, juga mengalami situasi serupa, meski bukan bertransformasi menjadi perempuan, melainkan menjadi panda. Seperti Urusei Yatsura, Ranma One Half dianggap sebagai formatif klasik komedi slapstick anime tahun 80-an. Jadi sangat menarik untuk melihat serial ini kembali dengan adaptasi baru dari salah satu studio anime paling produktif yang bekerja saat ini. Dragon Ball akhirnya kembali ke televisi untuk pertama kalinya dalam lebih dari 6 tahun. Toei Animation masih bungkam mengenai detail di balik kisah Dragon Ball Daima. Tetapi yang kita ketahui sejauh ini adalah Daima terjadi setelah peristiwa Dragon Ball Super, di mana Goku dan teman-temannya telah berubah menjadi anak kecil karena beberapa keadaan yang aneh. Kedengarannya agak mirip Dragon Ball GT, meski lebih ringan dan kini kanonik. Dragon Ball Daima akan menjadi anime Dragon Ball terakhir yang menampilkan keterlibatan langsung pencipta serial Akira Toriyama yang meninggal dunia awal tahun ini. Bersiaplah untuk kembali ke abad universal dengan Gundam Requiem for Vengeance, serial animasi CG baru dari Sunrise dan studio Safe House. Bertempat di hari-hari terakhir Perang 1 tahun, serial ini mengikuti pilot kerajaan Zeon bernama Iria Sorari dan rekan-rekannya saat mereka berusaha menangkis serangan pasukan Federasi Bumi di sepanjang front Eropa. Bukan hanya itu saja yang harus mereka hadapi, karena musuh misterius yang dikenal dengan Iblis Putih juga mengepung pasukan darat Zeon. Akankah Iria dan rekan-rekannya menemukan cara untuk bertahan hidup? Betapapun fantastisnya melihat adaptasi manga favorit penggemar dan kembalinya waralaba tercinta, selalu menghangatkan hati jika melihat ide dan cerita baru diberi kesempatan untuk bersinar melalui media anime. Contoh kasus Mekaude Mechanical Arms, serial anime orisinal yang dibuat oleh animator Sae Okamoto, yang muncul dari pilot pendek yang didanai Kickstarter dan dirilis pada tahun 2019. Premisnya mirip dengan Kill la Kill tahun 2013, meskipun dengan karakter yang memilih untuk menjadi tuan rumah bagi senjata mekanis, semi makhluk ahli-ahli pahlawan wanita berpakaian minim yang mengenakan pakaian sekolah semi makhluk. Meskipun ya, itu mungkin terdengar turunan, cuplikan dari trailernya terlihat cukup menghibur, dengan nada yang berorientasi pada aksi dan selera humor. Beastars akhirnya kembali untuk musim ketiga dan terakhirnya pada musim gugur ini. Drama misteri masa depan yang berlatarkan dunia hewan antropomorfik terus berkembang menjadi salah satu drama anime berdurasi panjang yang paling menarik dalam beberapa tahun terakhir. Dan dari tampilan trailer untuk musim mendatang, serial ini berencana untuk dirilis dengan sukses. Saat terakhir kali kita melihat Legoshi, protagonis Serigala Abu-Abu dari Beastars berada di ambang putus sekolah. Sebuah keputusan yang mungkin mengakibatkan berakhirnya hubungannya dengan Haru si kelinci kerdil putih. Dengan pelaku di balik pembunuhan Temsi, Alpaka akhirnya berada di balik jeruji besi. Para siswa di Akademi Cheriton terpaksa memproses akhir dari trauma berkepanjangan ini sambil mempersiapkan kelulusan mereka ke kehidupan dewasa. Musim terakhir Beastars akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama tayang perdana di Netflix pada bulan Desember ini, dan yang kedua tayang perdana sekitar awal tahun depan. Jadi, gimana menurutmu? Daftar anime di musim gugur 2024 kali ini benar-benar penuh dengan pilihan yang nggak main-main kan? Dari aksi yang intens sampai drama yang menguras emosi, semuanya bakal bikin kamu nggak sabar buat nonton. Kalau ada judul-judul yang menurutmu patut diantisipasi, kasih tahu di kolom komentar ya.